Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabil Waalaikumsalam Irian warahmatullahi. Ahmad dengan NIM 219200347. Dan saya Gilang Fadlan Sauki dengan NIM 17920045. Dan dengan saya Rizky Wahyu Rahmat dengan NIM 219200346. Kami akan mempresentasikan tentang sosial business model Canvas, yaitu pemanfaatan limbah plastik bekas untuk pembuatan paving block. Yang pertama, customer and community. Siapa saja customer dan komunitas yang akan terbantu, yaitu pemerintah. Dalam pemerintah dapat berbagai konsumen dan komunitas. Yang pertama, membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan limbah plastik dan dampak negatif. Yang kedua, menyediakan solusi hemat biaya untuk proyek-proyek infrastruktur. Yang ketiga, menjaga alam dalam jangka panjang dengan cara ramah lingkungan, Eco Defender. Pemerintah merupakan salah satu segmen pasar yang potensial untuk Eco Paving Block. Pemerintah dapat menggunakan Eco Paving Block untuk berbagai keperluan Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan kawasan wisata. Yang kedua yaitu masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur apa ini? Daur ulang dan pengolahan limbah. Yang kedua, memberikan solusi untuk pengelolaan limbah plastik, membantu mengurangi pencemaran. Dengan menggunakan eco paving block, juga dapat membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya masalah sampah. Masyarakat dapat menjadi pasar potensial untuk berbagai keperluan, seperti membangun jalan setapak, taman, atau halaman rumah. Yang ketiga, industri konstruksi. Memberikan bahan konstruksi alternatif yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan konstruksi konvensional. Industri konstruksi juga merupakan segmen pasar yang potensial untuk eco paving block yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan perumahan, perkantoran, dan industri. Yang kedua, value proposition. Mengapa customer harus membeli produk kami? Di dalam produk kami terdapat berbagai macam-macam, seperti paving block dari limbah plastik merupakan solusi ramah lingkungan untuk infrastruktur. Paving block ini terbuat dari limbah plastik yang tidak terpakai sehingga dapat mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan. Selanjutnya, paving block ini juga kuat dan tahan lama serta tahan air dan cuaca. Dan inovasi baru dalam daur ulang. Dalam inovasi baru dalam ruang terdapat berbagai macam-macam, seperti menciptakan produk konstruksi inovatif dari limbah plastik, memberikan alternatif baru yang memiliki karakteristik baik dan memenuhi standar keamanan produksi. Untuk selanjutnya, peluang pasar baru. Manfaatnya yaitu membuka peluang pasar baru dalam industri konstruksi yang berfokus pada produk ramah lingkungan. Yang ketiga, social impact atau dampak sosial yang ingin dicapai adalah terutama masalah pengurangan limbah plastik. Mengurangi jumlah limbah plastik yang masuk ke tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir atau TPA yang mencemari lingkungan dan membantu masalah limbah plastik. Karena beberapa hal terjadi ledakan yang ada di tempat pembuangan akhir, di mana itu ada percampuran dari beberapa sampah yang tercampur aduk, lalu ditambah dengan panasnya oleh terik matahari. Yang kedua, pemberian edukasi masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang masalah sampah dengan cara daur ulang, pengelolaan limbah, dan penggunaan produk ramah lingkungan. Begitu juga dapat memberikan edukasi dan pemanfaatan teknis dari paving block berbahan limbah plastik dengan menyelenggarakan seminar, workshop, atau webinar. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan komunitas lokal, kita dapat menemukan ide-ide baru dalam pengelolaan sampah dan dapat peluang bisnis di tingkat lokal dan komunitas ikut serta dalam produksi, distribusi, dan pemasangan eco paving block. Yang keempat, dapat mengurangi pencemaran air dan tanah karena
mengurangi risiko pencemaran air dan tanah yang dapat terjadi akibat pembuangan limbah plastik yang tidak terkelola. Selain itu dapat mengurangi masalah banjir yang terjadi di Indonesia yang disebabkan utama karena sampah. Dan terakhir, kualitas hidup yang meningkat. Membangun atau memperbaiki infrastruktur dengan eco paving block dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik dan aman. Yang keempat yaitu revenue stream. Revenue stream atau sering disebut dengan sumber pendapatan. Dari mana sumber pendapatan paving block? Yaitu dengan penjualan produk paving block dan penyediaan jasa pemasangan. Yang ketiga, kerjasama dengan proyek konstruksi seperti jalan, trotoar, dan lain-lain. Yang keempat, kemitraan dengan lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan dengan solusi infrastruktur berkelanjutan dan konsep green business. Dan ada juga pelatihan dan konsultasi dengan pihak lain yang akan tertarik dengan paving block yang menggunakan limbah plastik. Perancis juga atau lisensi dengan mengekspansi bisnis. Yang terakhir, paving block juga bisa bekerja sama dengan program CSR dari perusahaan. Yang kelima, cost struktur atau biaya, struktur biaya. Nah, apa saja biaya yang diperlukan untuk membuat paving block dari limbah plastik? Biaya bahan baku untuk mendapatkan limbah plastik, biaya mesin seperti pembersih ataupun pencuci, pencacah plastik, dan mesin cetak blok. Yang ketiga yaitu biaya operasional pabrik atau fasilitas produksi, termasuk listrik dan bahan bakar. Dan tidak lupa juga biaya upah tenaga kerja, karena orang sek kerja mesti dikai upah. Yang keempat yaitu biaya perawatan mesin dan pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan limbah yang dihasilkan agar sejalan dengan konsep AMDAL. Yang terakhir ada biaya pemasaran atau branding dan distribusi produk paving block. Yuk, Yang keenam, resource. Resource terdapat berbagai bagian. Yang pertama, bahan baku, sumber limbah plastik atau bahan daur ulang yang didapat dari TPS dan TPA. Yang kedua, tempat dan lokasi. Tempat produksi yang memadai, termasuk fasilitas untuk penyimpanan bahan baku dan produk tadi. Yang ketiga, peralatan produksi. Mesin-mesin produksi seperti mesin pencacah plastik, mixer, dan mesin cetak plastik blok. Alat-alat kecil seperti timbangan, pengukur suhu, dan peralatan pengujian kualitas. Sumber daya yang keempat adalah tenaga kerja, karyawan dengan keterampilan produksi yang sesuai seperti operator mesin, pekerja pabrik, dan teknisi pemeliharaan. Dan yang terakhir, sumber daya yang harus kita miliki adalah jaringan distribusi yang efektif untuk menyalurkan produk ke konsumen atau pelanggan potensial. yang ketujuh yaitu partners. Partner atau apa? Sponsor. Ya, itu pemasok limbah. Partner ini di sini pemasok limbah plastik bekas. Seperti perusahaan daur ulang atau lembaga pengelolaan limbah dengan fungsi memenuhi kebutuhan bahan baku. Yang kedua dengan pemasok material tambahan seperti pasir, pemasok semen atau serat. Dan gunanya untuk mencampur dengan limbah plastik dalam pembuatan paving block. Dan ada juga yang terakhir, distributor atau agen penjualan yang dapat membantu memasarkan dan mendistribusikan produk paving block. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nun, kalau kami turun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.